teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku masih tahu kok beberapa dari kalian pasti ada nih yang gak semangat. Terus karena libur panjang, jadi materi di otak kalian tuh hilang semua. Sama sih kayak aku. Kenalin, nama aku Lavintemia Alhamrina dari kelas 8A. Di sini aku bakalan ngundang narasumber buat bahas tips and trik buat belajar. Mana nih narasumbernya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desna Febianti Putri dan aku Kenzi Ayude Inara. Jadi kita bakal jadi narasumber buat hari ini teman-teman. Kita bakal ngapain nih Kak Kenzi? Kayaknya kita bakal ngebahas tentang cara belajar deh. Iya nih guys, jadi kalau kalian kan pernah ranking 1 nih, ranking 1 di kelas 8A, ranking 1 di kelas 7D. Nah kalian gimana sih cara belajarnya? Aku sebagai ranking 2 ini, aku pengen deh ngerasa ranking 1 juga. Kalau menurut kamu gimana Ken? Kalau aku sih ngebanyakin latihan soal ya. Kalau kamu? Aku ada beberapa tips sih, karena kan aku suka searching di sosmed ya. Dan aku tuh dapat satu trik yang menurut aku tuh berguna. Namanya tuh trik Heinemann. Jadi di mana kita belajar, setelah kita belajar dan menghafalin, kita bakal ngejelasin ulang apa yang udah kita pelajarin. Jadi contohnya, misalnya kamu Kenzi, kamu belajar tentang sejarah. Setelah kamu belajar tentang sejarah, kamu ngejelasin ulang sejarah tersebut seperti kamu ngajarin seseorang. Karena ketika kamu sudah mengerti sesuatu, pastinya kamu bakal bisa ngejelasin hal tersebut. Kalau kamu? Oh, kalau aku sih cara belajar emang pakai latihan soal ya, tapi kadang tuh aku suka banget bikin peta konsep. Jadi konsep-konsep yang aku pikirin nih, yang aku udah pelajarin, aku tulis lagi. Kalau belajar aku juga suka banget diiringin sama lagu. Bener-bener. Apalagi kalau misalkan pakai lagu mood kita lebih naik gak sih? Nah, itu banget, bener banget. Kalau keluhan kamu gimana? Nah pertama nih, aku tuh kadang kalau ngerasa pengen belajar, pasti ada aja hal yang buat aku males. Itu gimana sih guys? Ngumpulin niatnya buat belajar itu loh. Terutama pasti mood gak sih? Iya, benar. Mood ngaruhin banget tau. Itu ya guys. Biar mood kamu bagus sih, yang pasti saran aku setiap belajar tuh suka dengerin lagu pakai earphone. Jadi ketika kamu dengerin lagu yang happy, kamu bakal ngerasa kayak "Ih, seru ya. Aku jadi apa ya? Jadi fokus ya." Bener-bener jadi lebih fokus. Nah kalau pengalaman aku sih dengan aku nggak tahu kenapa aku lebih suka dengerin film sedih gitu deh. Gimana ya? Apa Susah itu sih. buat energi kita negatif gitu deh. Kalau mendengar lagu sedih. Jujur ya, aku percaya kalau misalkan hal yang kita dengar tuh membawa energi kita. Jadi usahain setiap hari kita tuh lebih sering dengar lagu-lagu positif. Karena ketika kamu lebih sering dengar lagu yang sedih, pasti bawaannya kamu tuh kayak ikut sedih terus. Iya kayak gitu sih Des. Aku juga sering ngerasa kayak gitu. Padahal yang tadinya aku nggak galau, tapi dengerin musik sedih kayak gitu, aku jadi kayak ikutan galau gitu. Padahal aku sama sekali nggak galau. Kayaknya playlist kamu tuh sedih-sedih semua. Iya, cewek-cewek. Selain dengerin lagu, kamu suka apa lagi? Kalau sambil belajar, Ya, sambil belajar itu jujur, kalau kan aku kan nyetel musik itu bukan pas belajar Kenzi. Jadi waktu kalau belajar aku sama sekali nggak denger musik karena kayak menurut aku tuh itu nggak banget. Soalnya kalau lagi belajar denger musik itu bikin ke distract otaknya, kita nggak fokus. Menurut aku sih gitu. kalau aku sih malah keterbalikannya dari kamu. Aku malah lebih fokus kalau dengerin lagu karena bikin diri kita tuh fokus kan. Bener-bener. Tergantung lagu juga sih. Oh iya, lagu tuh berpengaruh banget ya ternyata ke kita. Ngaruh banget. Maka aku tuh kalau misalkan gak ada lagu di hidupnya kayak aku langsung. Oke. Tapi balik lagi nih, aku kalau misalkan tadi kamu bilang kamu kan kalau belajar nggak bisa dengerin lagu. Mungkin contoh hal-hal yang bikin kamu nggak bisa dengerin lagu tuh ketika kamu lagi hafalan. Ya nggak sih? Iya, oh iya betul juga deh. Kalau lagi hafalan pasti tuh Iya. bawaannya gak mau ke distract aja. Betul. Nah, saran aku kalau misalkan kamu pengen belajar dengan fokus tanpa ke distract, aku ada satu tips yang lumayan ngaruh. Apa itu deh? Tadi kan Kenzi bilang ya, kalau misalkan dia suka bikin peta konsep. Nah, ya. Jadi ketika kamu bikin peta konsep di sebuah buku, jadi di sebelah kiri itu difokusin buat pertanyaan, Ya. di sebelah kanan itu tentang isi materinya, dan di bawah itu isi rangkuman.
Jadi kalau misalkan kamu udah bisa hal tersebut, kamu tuh nggak bakal pusing gitu loh buat ngafalin. Kamu bakal, ih gampang ya. Jadi sebelah kanan ini itu, sebelah kiri itu, sebelah bawah juga. Oh iya, nah otak manusia itu lebih merekam visual nggak sih Des daripada bener. pendengaran, ucapan Bener-bener. orang gitu ya? Kalau aku sih kadang ya, aku suka ngestabiloin atau ngehias-hiasin Bener-bener. kata-kata Oh iya juga biar ya. lebih menarik gak sih? Iya, biar diinget juga kan Ken. Jadi kan kamu bilang ya, kalau misalkan manusia tuh lebih cenderung belajar melalui media visual. Betul Des. Bisa kalau misalkan memang kamu merasa bosen buat ngebaca atau ngedengerin sesuatu, kamu bisa loh nonton di YouTube. Jadi kan di YouTube kan tuh kan banyak hal-hal berguna ya, kayak edukasi. Oh, iya. Kamu tinggal search loh di YouTube bisa. Kalau misalkan emang kamu merasa aku males nih kalau baca buku, kamu bisa search di YouTube materi tentang apa yang kamu. Jadi ketika kamu udah nemuin tentang edukasi tersebut kan tonton, apalagi kan orang-orang sekarang kan kalau misalkan di Facebook udah kreatif banget gak sih? Iya, banget sih. Banget. Jadi Iya. ya ikut seneng gitu kalau nonton. Betul. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku sih, dulu waktu kelas 1, kelas 7, semester 1, aku tuh belajar sistem SKS, Desra, sistem tugas semalam. Nah, aku juga kayak waktu belajar, waktu semester 1 itu, aku nggak bener. Aku juga jarang tuh lihat belajar lewat audio visual, lewat media visual. Jadinya, waktu semester 1 kemarin itu, aku turun Desra rankingnya, ranking 9. Nah, karena aku mau berubah, jadi aku di semester 2 aku coba belajar dengan beberapa video contoh tugas gitu. Nah, terus aku juga semester 2 aku nggak sistem kebus malam sih Des. Aku juga berusaha dari awal itu semester gitu biar dapat nilai yang bagus. Jadinya aku naik ranking deh, alhamdulillah. Kalau kata aku sih, kamu harus pakai waktu luang kamu. Waktu luang kamu kira-kira ada di hari apa tuh? Hari luang aku setiap hari ada waktu luang sih pastinya. Oh, kalau kata aku ya, kalau misal kamu ada niat di waktu luang itu, Ya. kamu paksain diri kamu buat belajar, kamu paksain diri kamu biar bisa gitu. Oke, aku setiap hari ada waktu luangnya cuman kayak aku tuh terlalu males, kayak aku tuh kayak butuh lebih banyak motivasi lagi biar aku bersemangat belajarnya. Kalau kata aku sih, motivasi itu dimulai dari benar, kita ngerti. sendiri. Iya, ngerti. Kalau kita sendiri mau, yang lain pasti bakal mau bawa. motivasi Oh kita. gitu ya. Jadi kamu ngerti nggak sih, ketika kita pengen mencapai sesuatu pasti ada aja hal yang mempengaruhi hal tersebut. Misalnya kayak kamu awal kelas 7, ranking kamu katanya ke kelas 9, jadi ranking 9. Terus sekarang dinaikkan ke ranking 2. Nah, itu pasti ada pengaruhnya dong. Iya, Nah, pasti. Iya, karena aku sadar diri, aku diturunin rankingnya di semester 1 itu biar aku lebih semangat lagi di Des. benar. Ini aku dikasih kejahatan dulu kayak musibah dulu, baru aku seneng-seneng di ranking semester 2, di ranking 2 gitu deh. emang terkadang nggak sih kita emang setiap orang kan ada sejak bawah. Jadi ketika memang kalian lagi di bawah, kalian harus berusaha biar kalian bisa nih nyampe ranking. Tapi sebenarnya ya, ranking itu menurut aku tuh bukan hal yang harus dipunyai semua manusia. Betul banget. I mean kayak ketika kalian pengen hidup, setidaknya kalian harus ngerasain kebahagiaan kan di hari tersebut. Betul. Ketika kalian merasa, ih kok nilai aku di sini kurang ya, tapi di nilai aku bagus banget. Nah, yang pertama, nilai kalian yang bagus itu harus kalian pertahanin. Dan nilai kedua, nggak mesti perfect, tapi harus kalian tingkatin. Oh gitu ya Des, iya juga sih masuk akal. Kalau Kenji kamu apa lagi Ken? Kalau kata aku, kalau kamu punya kemampuan nih, kamu harus asah. Iya, asah skill kamu itu. Misalnya kamu suka berpuisi atau bedah buku nih, kamu tuh bisa banget cari-cari buku favorit kamu atau kesukaan kamu. Kayak aku misalnya aku suka di desain grafis. Di waktu-waktu luang aku tuh sering banget lihat video-video tutorial. Oh iya Benar-benar. gitu ya. Jadi kalian tuh rasa hal yang kalian sukain tuh semakin hari semakin bagus, nggak Oh stuck di situ aja. iya, hobinya tuh meningkat gitu. Bener. Yang kalian suka tuh meningkat. Jadi daripada kamu kayak bosen, kok aku ngerasa ya aku tuh nggak ada kelebihan, aku bosen mulu, aku setiap hari tuh cuma belajar, tapi aku nggak ngerasain bahagia. Itu jujur pasti bikin kesel, ngerti nggak sih? Iya. Kayak aduh kok rasanya kayak gini mulu, kayak robot gitu setiap Iya. harinya. Jadi yang pertama-tama kamu harus cari hal yang bikin kamu senang di belajar. Jadi ketika kamu belajar, kamu tuh nggak coba ngerasa kamu belajar, tapi kamu ngerasain kalau kamu tuh enjoy di belajar tersebut. Contohnya, kayak aku punya hobi gambar. Nah, karena aku punya hobi gambar,
ketika aku ngelakuin hal tersebut, aku tuh jadi seneng. Oh gitu Jadi ya, Des. itu aja sih menurut aku yang harus kamu rasain. Oh gitu ya. Thank you ya, thank you Desna. Iya. Kalian udah kasih tips and trik banget buat aku. Sama-sama. Terima kasih ya. Thank you Iya. guys. Kamu harus asah lagi ya kemampuan Oke, kamu. siap deh, siap. Semangat buat kalian semua. Ya, anyway, setelah aku nih Nah, jadi itu tadi tips and trick yang udah Desna kasih tahu dan Kenzi kasih tahu. jangan lupa untuk terapkan tips and trick kita ya guys. Dan jangan lupa untuk makan sehat dan bergizi. Dan yang terpenting, hindari Sistem kebut. senang. Bye-bye, Bye-bye guys. Good luck.